apa saja yang didapatkan selama menjalankan bisnis. Jadi gimana cara meluruskan atau menyelesaikannya? Oh, oke. Langsung jawab ya, Mas Ilham? Ya, langsung aja. Oke, untuk tantangan bisnis sebenarnya banyak sekali ya. Semakin kita itu akan semakin besar, semakin tinggi, seperti pohon, semakin tinggi dahan pohonnya, maka angin akan semakin kencang untuk menerjang ya gitu ya. Jadi ketika kita punya bisnis yang mungkin masih kecil-kecil ya, ujiannya juga kecil. Ketika kita punya bisnis yang sudah semakin tinggi, semakin besar, nah ujiannya semakin besar karena ketika kita melihat ih enak ya si A bisnisnya sudah lancar, sudah omsetnya sudah miliaran. Nah, ketika kita hanya melihat seperti itu, kita tidak pernah tahu ujian seperti apa yang mereka lalui. Banyak sekali ujian-ujian yang mereka lalui, yang bagaimana ujian itu sudah berkali-kali dilaluinya, karena polanya sama, akhirnya mereka itu bisa melaluinya. Jadi ketika saya melalui tantangan, melalui ujian yang ada, nah itu saya berusaha untuk selalu mengupgrade niat saya lagi. Mungkin ada yang salah dengan niat saya, mengupgrade ilmu lagi, bagaimana caranya bertahan di situasi yang saat ini, dan bagaimana caranya ketika ada masalah ya pertanyaannya, meluruskan bagaimana menyelesaikan ketika ada masalah. Sama halnya juga setiap ada masalah, baik itu di tim, di manajemen, bahkan masalah pribadi, itu bagaimana caranya kalau saya pribadi itu semuanya, yang pertama itu saya pasrahkan semuanya sama Allah, saya yakini apa yang saya terima ini adalah ujian, saya berusaha sabar, bagaimana caranya saya melalui ujian-ujian itu. Yang pasti saya itu tipe yang tidak mudah mengeluh sebenarnya ya. Halo Mbak Nenda. Mau Ibu tadi. Sudah kembali lagi, saya Iya. kembalikan ke Nenden. Oh ya Mbak Nenden, oke. Mas Ilham terima kasih. Sama-sama Ibu. Oh, ada pertanyaan ya tadi. Ini dari Devander. Bu, maaf saya sedikit tertinggi, kesulitan dan bagaimana cara Ibu mengatasi ketika bangun brand baru itu gimana? Oh, jadi seperti ini. Nah, memang ketika awal saya Mas I'm Defender ya, Mas atau Mbak ya. Nah, di sini memang saya berusaha ketika membangun brand yang awalnya memang saya itu basicnya adalah pesantren. Nah, basic saya itu pesantren ya Mbak Nenden ya, pesantren dan juga santri. Nah, di situ yang memang basicnya saya tidak punya ilmu bisnis, walaupun saya istilahnya saya lulusan saya ini magister ekonomi ya, magister Islam, magister ekonomi Islam, yang mana di sana secara akademik memang apa yang disampaikan itu bagaimana kalau saya lihat bagaimana ketika saya jadi dosen mengajarkan hal itu dengan mata kuliah yang sama. Tapi ketika bisnis itu memang butuh upgrade ilmu lagi, ikut training, seminar, atau bahkan webinar dengan orang-orang yang lebih pengalaman, baca buku, seperti itu. Nah, maka dari situ ketika saya sudah mendapatkan ilmunya bagaimana cara membangun brand, membranding produk kita. Nah, di sana mulai saya upgrade terus. Nah, yang memang awalnya waktu itu saya nol, nggak punya ilmu, anggaplah seperti nggak punya ilmu. Tapi saya punya keyakinan yang tadi itu, saya lebih kepada lebih percaya hal-hal ajaib lah gitu ya, hal-hal goib seperti pertolongan Allah. Keajaiban ya Bu? Ya, lewat sedekah kayak gitu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, niat saya bangun brand yang pertama itu mantan ya, mantan nih sudah alhamdulillah 3 tahun ini. Alhamdulillah setiap hari bisa lah 10.000 piece keluar gitu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu. Ya dari yang awalnya 200.000, alhamdulillah 1 tahun pertama sudah bisa 2M. Dari yang awalnya 10 kilo, awalnya 10 kilo itu bisa sampai 16 ton, 17 ton sekali goreng, sekali packing kayak gitu. Nah itu semuanya kita nge-branding memang awalnya. Waktu itu saya punya modal 200.000. Saya coba untuk jualan apa saja yang dibutuhkan seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena tadi kelewat ya. Nah, di situ saya
waktu itu punya HP apa adanya, saya foto. Waktu itu saya foto sendiri, saya foto produk dengan ala kadarnya, terus proses-prosesnya itu saya foto, lalu saya posting. Nah, akhirnya brand ini mulai sudah dikenal sama orang, dimau lah istilahnya. Nah, baru di sana saya yang mantan ini baru mendaftarkan haki, daftar juga BPOM, PRT, terus juga semuanya yang termasuk perusahaan saya yang akhirnya dari mantan ini punya perusahaan kayak Siupnya dan lain-lainnya itu semuanya diurus. Karena memang kalau kita mau punya bisnis yang jangka panjang itu memang harus dari segala hal yang berbau seperti perizinan itu memang harus diurus karena kita tidak tahu untuk kedepannya itu seperti apa. Belum lagi kompetitor kita itu kan akan terus ada. Bahkan agen-agen saya yang dulunya jadi agen saya di 2-3 tahun lalu itu sekarang sudah ada banyak yang membangun brand sendiri. Itu nggak apa-apa, kita support lah. Karena memang namanya dunia bisnis memang seperti itu. Kompetitor itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya seperti saya dan tim dan mantan ini dan bisnis saya yang lain, bagaimana tetap berinovasi agar tidak terlindas seperti itu. Karena ada yang memang teman saya sendiri dari 3 tahun lalu bareng sama saya juga bangun brand ini, tapi ternyata tidak bertahan sampai 2-3 bulan. Dari situ saya coba pelajari apa nih kesalahan dia nih, yang bisa 3 bulan aja sudah off nih. Tapi terus saya pelajari, oh ternyata alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun yang memang awalnya ilmunya itu tidak ada karena kita selalu upgrade ilmu. Nah alhamdulillah bisa seperti itu. Oke, udah terjawab ya Kak. Nah ini pertanyaan selanjutnya, jika kita punya hutang yang udah mepet tanggal waktunya dan punya uang cukup untuk bayar utang saja, harus dibayarkan hutang dulu atau sedekah dulu? Jadi ini pertanyaannya kan memang punya hutang sudah mepet dan sudah cukup untuk bayar hutang itu. Nah saran saya adalah dibayarkan dulu semuanya. Karena memang kewajibannya itu adalah hutang dulu dilunasin. Cuman kalau ternyata hutangnya misal, naudzubillah hutangnya misal 1M ya, atau 100 juta ya, dia untuk mendapatkan uang untuk bisa melunasi hutang yang 100 juta atau punya hutang di bank atau beberapa atau ke siapa seperti itu, ya memang untuk sekali dibayarkan itu sulit. Misal nyicil nih. Nah, itu kita juga sisihkan untuk sedekah. Karena ketika kita misal utangnya 1M, utang 1M, kita mau nunggu bayar 1M lunas, tidak mau sedekah itu sampai kapan? Misal nih, dia itu pengusaha atau dia pekerja lah, pekerja, karyawan atau PNS atau apa. Nah, untuk menunggu gajinya, misal tiap bulannya 4 juta atau 5 juta, untuk mencapai 1M itu butuh berapa puluh tahun. Nah, kalau tipenya saya itu saya pakai yang keajaiban seperti tadi itu, Mbak, gitu. Jadi ketika utangnya 1M, punyanya hanya misal 2 juta, ya 1 jutanya dibayarin, 1 jutanya ya disedekahin. Modelnya intinya ada ruang untuk bersedekah lah. Intinya kita tetap tidak meninggalkan sedekah itu. Tapi kalau pertanyaannya tadi Mas Toli ini punya uang cukup, misal hari ini dia punya ini tadi kasusnya punya utang 2 juta hari ini. Dia punya uang hari ini 2 juta. Apakah harus sedekah dulu apa bayar hutang dulu? Kalau menurut saya Mas Toli dibayarin dulu hutangnya yang 2 juta itu, karena insya Allah ketika kita itu tidak menangguhkan piutang orang lain, ketika ada hak orang lain di kita lalu kita bayarkan, insya Allah rezeki kita itu akan lebih gitu. Karena ketika kita menghold haknya orang, kita punya hutang tapi kita tidak mau bayar, nah itu yang akan rezeki itu menghambat rezeki seperti itu, Mbak Nendang. Ya udah kejawab ya Kak, terima kasih. Nah ini luar biasa, soleha, cerdas, cantik, yang alhamdulillah tips mencari karyawan dan mengelolanya. Berapa jumlah karyawan saat ini? Oke, alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalau karyawannya di sini kalau untuk tim penggoreng dan lain-lain itu sebenarnya di angka 100-an ya.
Cuman kalau untuk admin sendiri yang work from home itu di angka puluhan. Nah, kalau untuk stokis, agen, reseller itu sudah puluhan ribu. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Untuk tips-tips mencari karyawan dan mengelolanya. Sebenarnya kalau karyawan, kita lihat dulu bisnis kita itu di mana. Nah, kalau kayak saya ini kan ada macamnya nih. Ada makanan, ada skincare, ada fashion, terus ada travel kan. Nah, itu misal nih, kita mau cari karyawan yang di makanan. Nah, bagaimana tipsnya mencari karyawan dan mengelolanya? Misal di makanan ini karyawan pun ini bagian apa gitu kan. Misal kalau hanya bagian packing. Nah, bagian packing itu tidak butuh orang yang istilahnya kayak cerdas atau apa, cukup yang ulet yang mau benar-benar menjaga kualitas, ya misal di usia berapa dan berapa, itu sangat mudah sekali. Tapi kalau kita mencari semisal kayak admin, nah itu otomatis kita akan butuh, kita buka lowongan pekerjaan untuk mencari admin, misal dengan syarat kriteria usia maksimal 25, misal dan bla 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 bla, harus soleha dan ini misalnya kayak gitu. Nah, di sana harus ada interview. Karena kalau nggak interview, kita akan bisa kecolongan. Dari interview itu pun juga ada teknik-tekniknya lah, bagaimana caranya mengetahui calon karyawan ini seperti apa, seperti itu. Mas, bukan sekedar makan. Mas apa, Mbak? Dari Kak Aniz, Uma bilang berawal dari modal 200.000. Misal kita sebagai reseller awal hanya punya modal uang 200.000, bagaimana cara mengatur agar modal itu nggak kepake? Misal kita nggak ada uang lagi, gimana caranya? Oke, untuk Mbak Anis Marcella. Nah, di sini kan modalnya memang awalnya kalau saya itu 200.000, artinya 200.000 itu modal saya di mantan waktu itu. 200.000 beli produknya, lalu kita jual, untungnya bisa ditiru nih Mbak Anis Marcella. Misal nih punya uang 200.000 ya, untuk kulaan, misal kulaan mantan, misal ceritanya ya Mbak Anis Marcella nih, misal reseller atau resellernya apalah gitu ya. Nah, punya uang 200.000, misal nih join apa yang modalnya 200.000. Nah, nanti kan pasti tuh ada omset. Nah, di omset itu ada profit. Nah, profit itu yang kita sisihkan untuk terus ditambahkan menjadi modal. Jadi 200.000 misal omsetnya jadi 400 nantinya ya. Jadi 300 itu terus ditambahkan, jangan dipakai. Jangan dipakai sampai terus kita bisnis kita itu semakin besar kayak gitu. Caranya ya harus belajar finansial lah, bagaimana cara mengatur keuangan. Jangan sampai uang bisnis dicampur dengan uang makan, uang pribadi. Karena sebenarnya pencuri yang sesungguhnya itu ya, sekarang sudah banyak bahasa yang mengatakan pencuri yang sesungguhnya itu sebenarnya kalau di perusahaan itu adalah ownernya sendiri. Dulu waktu saya masih belum memisah uang perusahaan dengan uang bisnis, uang pribadi, kadang suka hilaf gitu ya. Bahkan bisnis saya ini kan ada 4. Kadang ini ada uangnya Nena Skincare, uangnya mantan CS lah, Ade Fasnek, uangnya Nena Fashion dan Raga Nusantara. Nah, itu kan ada masing-masing. Nah, itu seharusnya saya punya, di sini saya harus punya rekening gaji owner. Artinya rekening pribadi, yang mana bisnis yang 4 saya ini tidak ketika saya melihat uang, ya Allah banyak banget sih duitku gitu. Aduh, emak-emak lah gitu ya, pengennya misal nih Mbak Anis Marcella nih, aduh uangku kok sekarang kok sudah 100 juta ya gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah uang modal dia gitu. Modal ya, bukan uang pribadinya dia gitu. Jadi anggap uang bisnisnya. Nah, ketika sudah melihat uang 100 juta, aduh, aku pengen beli sepeda motor nih. Nah, akhirnya berkurang nih, 25 juta. Habis itu ngeliat lagi HP, pengen iPhone misal, atau Note, atau apa gitu ya. Berkurang lagi 30 juta. Akhirnya yang 100 juta jadi 40 misalnya. Nah, jadi 40 ketika sudah pengadaan barang lagi yang harus kulaan, akhirnya duitnya udah nggak ada. Nah, dia itu yang bisa menyebabkan sebenarnya permintaannya sudah banyak, tapi karena nggak ada uang untuk modal, nah akhirnya di sana stop, bisnisnya itu bisa, karena keuangannya sistemnya tidak bagus, jadi bisnisnya itu tidak sehat. Jadinya akhirnya ya bisa diperkirakan sendiri lah, akhirnya seperti apa, seperti itu.